Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bahas rahasia otak dan hati dan mengapa Al-Quran menyebut kolbu sebagai pusat kesadaran. Kalau teman-teman ditanya mana yang lebih penting, otak atau hati, mungkin jawabannya bisa berbeda ya. Tapi tahukah teman-teman, Al-Quran tidak pernah mengatakan otak sebagai pusat kesadaran, melainkan hati atau kolbu. Kenapa? Yuk kita gali lebih dalam. Dalam sains modern, otak adalah pusat syaraf, mengatur pikiran, emosi, dan kesadaran. Tapi Al-Quran berulang kali menyebut kolbu atau hati sebagai tempat berpikir, memahami, dan merasa. Misalnya, Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 46, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami. Ingat sekali lagi, Allah bilang mereka mempunyai hati, dengan hati itu mereka dapat memahami. Ya, Masya Allah, ayat ini menjelaskan bahwa kebutaan sejati bukan pada mata dan otak, melainkan pada hati. Artinya hati punya kemampuan untuk memahami. Allah juga menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Perhatikan, Allah tidak mengatakan otak mereka, tapi kalbu mereka. Ini berarti hati memiliki peran spiritual dan intelektual yang sangat besar. Rasulullah SAW juga menegaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini sahih dan menjadi landasan bahwa hati adalah pusat kendali manusia. Bahkan perilaku lahiriah sangat dipengaruhi oleh kondisi batiniah hati. Lalu bagaimana dengan pandangan ulama salaf? Para ulama salafus soleh memberi perhatian besar pada masalah hati. Salah satunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, hati laksana raja, sedang anggota tubuh adalah tentaranya. Jika raja itu baik, maka tentaranya pun baik. Jika ia rusak, maka tentaranya pun akan rusak. Artinya, otak hanyalah instrumen, sedangkan yang mengarahkan kebenaran dan kebijaksanaan adalah hati yang bersih. Bagaimana keterhubungan sains modern? Menariknya, penelitian neuroscience modern mulai menemukan bahwa jantung punya sistem saraf sendiri. Makanya disebut heart brain atau intrinsic cardiac nervous systems. Sistem ini bisa mengirim sinyal ke otak, memengaruhi emosi, bahkan cara kita mengambil keputusan. Jadi apa yang disebut Al-Quran tentang kolbu ternyata mulai terkonfirmasi oleh sains. Pelajaran besar untuk kita adalah kecerdasan sejati bukan hanya soal IQ atau kecerdasan otak, tapi tentang kejernihan hati. Orang pintar bisa saja menipu kalau hatinya kotor. Orang jenius bisa saja hancur kalau hatinya penuh penyakit. Maka Islam mengajarkan kita untuk selalu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa dan hati. Dengan apa? Dengan zikir, doa, istighfar, menjauhi dosa, serta menanamkan ikhlas. Itulah jalan menuju kecerdasan sejati. Jadi, mengapa Al-Quran menyebut hati sebagai pusat kesadaran? Karena hati adalah kompas spiritual yang menentukan arah hidup manusia. Kalau hati bersih, pikiran jernih, hidup pun penuh cahaya. Tapi kalau hati kotor, sehebat apapun otaknya, hidupnya akan gelap. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita jaga hati, bersihkan kolbu, dan jadikan ia pusat kesadaran yang menuntun kita menuju Allah Ta'ala. Ingat sabda Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal kalian. Semoga hati kita selalu hidup dengan cahaya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.